P-15 Mustang merupakan pesawat yang Ambarawa adalah sebuah kota kecamatan yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Ambarawa pernah menjadi ibu kota Kabupaten Semarang. Sekarang ibu kotanya adalah Kota Ungaran. Ambarawa juga disebut sebagai kota kecil bersejarah, terkenal dengan tragedi Palagan Ambarawa, serangan umum yang berlangsung selama 3 hari. Serangan itu terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 jam setengah 5 pagi sampai pada tanggal 15 Desember 1945. Tragedi Palagan Ambarawa setelah wafatnya Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas. Letnan Kolonel Isdiman wafat setelah berusaha mempertahankan 2 desa yang berada di Kecamatan Jambu yang akan diduduki oleh sekutu masa itu. Kejadian yang menewaskan Letnan Kolonel Isdiman dipicu karena pembebasan tawanan Jepang terhadap Belanda yang dilakukan oleh Inggris. Namun tawanan tersebut dibekali dengan persenjataan komplit berbalik menyerang Indonesia, dan tragedi itu terjadi mulai dari Magelang sampai Ambarawa. Mendengar tragedi tewasnya Letnan Kolonel Isdiman, Kolonel Sudirman kala itu belum menjabat sebagai pimpinan jenderal, merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya, dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando tiap sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor bagian. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan kota-kota di Jawa Tengah. Selama 3 hari, pertempuran itu terjadi di Palagan Ambarawa atau di Kota Ambarawa. Pasukan Republik Indonesia, gabungan antara TKR dan Laskar, akhirnya bisa memukul mundur barisan sekutu menuju ke Semarang, melewati Bawen, Karangjati, Ungaran, Pudak Payung, Sukun, dan akhirnya di Kota Semarang. Untuk mengenang sejarah pertempuran Palagan Ambarawa, maka monumen ini dibangun untuk simbol mengenang sejarah pertempuran tersebut. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa yaitu 1. Kolonel Jati Kusumo. Beliau adalah Komandan Divisi 4 yang mempunyai peranan penting dalam pengepungan dan pengejaran tentara sekutu. Kolonel Sudirman, Kepala Divisi 5 dan sebagai Panglima Tentara Keamanan Rakyat dalam pertempuran Ambarawa. Beliau juga memiliki peranan penting saat pengepungan dan pengejaran tentara sekutu. Yang berikutnya, beliau adalah Letnan Kolonel Gatot Subroto, merupakan Komandan Divisi 5 TKR. Ia aktif melakukan pengejaran tentara sekutu dari Magelang. Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen 16 2 Purwokerto. Beliau gugur saat mempertahankan 2 desa yang berada di Kecamatan Jambu dalam peperangan Ambarawa pada tanggal 26 November
1945. Kapten Surono yang berada di bawah komando Kesatuan Militer Letnan Kolonel Gatot Subroto selama pertempuran di Ambarawa. Beliau menggantikan Suryo Sumpeno yang merupakan pengikut setia IR Soekarno, yaitu Batalion 10 Divisi 3 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono, dan Batalion Sugeng. M. Sarbini di bawah pimpinan Oni Sastroatmojo, Batalion dari Yogyakarta. Imam Androngi merupakan pimpinan TKR Divisi 5 dari Purwokerto. Berikut adalah nama-nama tokoh-tokoh pahlawan yang terlibat pertempuran langsung di Ambarawa. Adapun tinggalan-tinggalan berupa senjata, juga selongsongan peluru, meriam anti-tank, juga alat transportasi berupa 2 truk, juga panser atau tank, kereta api uap, dan pesawat cocor merah atau P-51 Mustang. Jenis-jenis senjata yang berada di Museum Letnan Kolonel Isdiman sebagai berikut. Meriam anti-tank kaliber 20 mm, nomor senjata 72, MO 80 mm kaliber, X kenil komplit, nomor senjata 112 001, SMS kaliber 7,7 mm, Vickers M-23 LK, nomor senjata 102W. Mitrailleur Lewis Double Loop SMS X Jepang, nomor senjata 18649, SMS 7,7 mm, Vickers M-23WK, nomor senjata 9177. Senapan mesin SMR kaliber 6,5 mm atau M15 buatan Swedia. Senapan mesin SMR 6,5 mm EX Jepang. Senapan mesin SMR 30 Lewis M strip 1917 buatan Amerika Serikat. Senapan atau sniper shot kaliber 6,5 mm buatan Jepang. Senapan sniper shot PM kaliber 9 mm Schmeisser buatan Jerman. Sniper shot karabin kaliber 6,5 mm buatan Jepang. Sniper shot karabin kaliber 7,92 mm Mauser Jerman. Sniper shot karabin 6,5 mm dengan nomor kode M.95 Jerman. Sniper shot dengan nomor kode 10 Johnson buatan Amerika Serikat, termasuk dengan beberapa jenis-jenis peluru, juga selongsongan sisa dari peluru tersebut. Peluru atau jenis hulu ledak tinggi, granat dengan nomor kode 25 PDR kaliber 88 mm. Granat atau mortir dengan kaliber 80 mm. Granat atau mortir dengan kaliber 50 mm. Light mine anti-tank atau lebih dikenal dengan ranjau darat. Light mine anti-tank perang. Ranjau ini
sering digunakan di daerah padang pasir. Granat tangan dak cucuk Jepang. Granat tangan EX Knil Inggris. Ranjau darat anti tank. Granat senapan Jepang. Botol berisi bensin atau bom molotov yang difungsikan untuk membakar panser atau tank milik tentara sekutu. Senapan mesin SMS EX Jepang dengan nomor senjata 18694. Senapan mesin SMB kaliber 12,7 mm LK nomor senjata 15046. Di ruangan Museum Isdiman ini juga terdapat helm baja yang sering digunakan oleh tentara saat melakukan perang, seperti topi baja dari Inggris, topi baja dari Jerman, topi baja dari Knil, topi baja dari Jepang, dan juga pakaian asli yang dipergunakan oleh tentara Indonesia maupun pakaian duplikasi dari tentara Heiho. Di ruangan ini dilukiskan pula bagaimana tragedi pertempuran pada saat terjadinya Perang Ambarawa yang terdapat pada bagian tembok ruangan. Beginilah, dan dapat kita lihat seolah-olah beliau digambarkan sebagai Letnan Kolonel Isdiman yang tertembak kakinya oleh pesawat P-51 Mustang, dan berdiri di belakang Letnan Kolonel Isdiman saat diobati oleh perawat perang. Beliau seolah-olah digambarkan sebagai Letnan Kolonel Gatot Subroto. Gambaran itu menceritakan bagaimana terjadinya tragedi Perang Ambarawa selama 3 hari. Memang benar-benar bangunan
dengan monumen yang begitu megah. Ini merupakan kereta api lokomotif buatan Jerman pada tahun 1902. Kereta api ini pernah beroperasi dari Ambarawa, Bedono sampai ke Magelang. Kereta api inilah yang dipergunakan untuk memuat tentara Kenil juga hasil-hasil perkebunan, mulai dari Bedono ke Ambarawa melewati rel bergerigi. Kereta ini beroperasi mulai dari stasiun Bedono, transit di stasiun Jambu, transit di stasiun Ambarawa, lanjut lagi transit di stasiun Tuntang, dan berlanjut ke stasiun Gogodalem, lalu transit ke stasiun Bringin, transit ke stasiun Tempuran, lalu terakhir menuju ke stasiun Kedung Jati. Lokomotif ini berbahan bakar kayu yang dihasilkan menjadi uap, lalu uap menggerakkan beberapa generator sehingga lokomotif ini bisa berjalan melaju dengan rel sebagai landasan jalannya. Rakitan lokomotif ini memiliki nomor seri G.V.N T196D. Maschinenfabrik Esslinger in Esslinger, Wartenburg. Grootste Schiedam Dragking 1265 KE per cm, nomor kode 1902. Nomor rakitan berikutnya yaitu 8242 Maschinenfabrik Esslinger J. Mal Kessler TH02. Terdapat juga dua angkutan berupa truk yaitu berat 4 ton bermerek .G buatan USA tahun 1941. Dengan gambaran seperti inilah konstruksi roda bergerigi pada kereta api uap yang berada di Museum Palagan Ambarawa. Pada bagian komponen ini merupakan tempat di mana kayu bakar itu dimasukkan, lalu dibakar dan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator, sehingga kereta uap bisa berjalan. Ukuran-ukurannya Jon. ILU ya, LU kira-kira. Iki Bu. Ini sistem remnya kok ngene ya. Jadi niku kampasnya sentak istilah Bu. Iya toh, wesi gathuk wesi. Nah, salurannya ke sana, sambungannya ding. Terus kayak ono semacam tuas. Terus dihubungkan dengan tuas yang itu, yang di pojok. Terus naik ke lantai dengan sistem tarian. Jajali. Nah, ini tangkainya. Cuma iki nganu Bu kunciane daun taname pun mboten enten. Nah niki enten iki saged diglek nika. Nggone kampas reme wau saged obah. Wes tangan lamun iso obah kok. Ini rem, ini handle rem. Handle rem yang tadi sambungannya sampai sini. Jadi kalau masinis itu
cara ngerem kereta ini mungkin mengurangi kecepatan dengan sistem ngerem, handle ini ditarik klak gitu, sambil lihat ke kanan, minggir, nah, gitu. Keren Jerman pada masa itu memang keren. Nah ini kemudi, yang ini kemudi, ini untuk pintu atau menaruh kayu bakar. Pintu tungku, dan di dalamnya itu dimasukkan kayu bakar seperti itulah. Ini merupakan kendaraan perang, yaitu tank atau lebih dikenal dengan Panzer. Tank ini buatan Jerman, namun angka rakitan juga angka tanggal tahun pembuatan tidak disebutkan di sini. Tank ini dirakit dengan 2 senjata, yaitu senjata berjenis senapan mesin dan senjata berjenis meriam atau bom. Setelah kita melihat Panzer atau lebih dikenal dengan sebutan tank, kita akan pindah haluan, yaitu kita akan melihat pesawat dengan jenis P-51 Mustang atau lebih dikenal dengan sebutan pesawat cocor merah. Di masa Perang Palagan Ambarawa atau tragedi Ambarawa, pesawat cocor merah ini paling ditakuti oleh Tentara Nasional Indonesia atau tentara TKR, karena pesawat ini terkenal dengan pesawat pemburu yang memiliki kecepatan 750 km per jam. Data pesawat ini berada di bawah sayap bagian kanan. Pesawat Mustang P-51 atau disebut dengan cocor merah, negara asal Amerika Serikat, buatan pabrik Gavaler Aircraft Corporation. Jenis pesawat pemburu, berat pesawat 7.000 kg, panjang pesawat 9,81 meter, bentang sayap 11,28 meter, tinggi terbang maksimum 7.720 meter, kecepatan terbang 3.185 km, kecepatan jelajah 753 km per jam. Persenjataan Browning kaliber sebanyak roket launcher 8 buah, bom 2 buah, awak pesawat 1 orang. Sejarah pertempuran besar atau Palagan di Ambarawa pada bulan Desember 1945 adalah mencerminkan tekad dan semangat juang bangsa Indonesia dalam menegakkan dan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dengan persenjataan yang sangat terbatas, pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat berhasil menembak jatuh pesawat terbang cocor merah pasukan sekutu dari Skadron 13 Royal Air Force di Kalibanteng, Semarang, yang diyakini pesawat Mustang P-51 cocor merah yang sangat ditakuti pada waktu itu dan sampai sekarang masih tenggelam di Rawapening. Kemenangan gilang gemilang dalam Palagan Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 setiap tahunnya diperingati oleh TNI AD sebagai Hari Juang Kartika. Untuk tinggalan lainnya yaitu berupa meriam anti-tank buatan Swedia, merek Bofors berkaliber 7,5 cm.
Monumen Palagan Ambarawa ini diresmikan pada tanggal 15 Desember 1974 oleh Bapak Presiden Soeharto. Ikuti penjelajahan kita di bangunan-bangunan bersejarah lainnya. Dolan hemat, piknik cerdas.